kabare? Baka Banyo. Mahadamang. Benehaban. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Baik kan? Gimana nih tahun 2023-nya? Semoga selalu bahagia ya. Semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan urusannya. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Ariel Damaiku Nafsirin. Aku Alfi Syarimawa. Aku Esti Maulidia. Dan aku Kayla Edina Zahra. Nah, di sini kita membahas apa nih? Nah, kita bakalan bahas tentang tada. Jadi di podcast pertama kita bakalan bahas tentang bukunya Hilmi Milan. Kalian pasti udah nggak asing kan sama cover yang warnanya hijau terus ada akuariumnya gini. Nah, jadi kita akan ngebahas buku ini. Nah, betul banget. Alfi, jelasin dong buku ini. Buku ini tuh fiksi guys, berjudul Hilmi Milan, ditulis oleh Nadia Ristifani. Diterbitkan Diterbitkan siapa nih? Diterbitkan sama Bukune. Widih. Bukune tahun 2021 tentang satu cowok yang berusaha banget buat dapetin si cewek ini nih, si Milan, bukan Ariel ya. Yuk kita bahas lebih dalamnya. Nah, ini kita mulai dari prolog dulu ya. Nah, kata Milan tuh bukanlah laki-laki sempurna yang cerdasnya melebihi Einstein, ketampanan melampaui Leonardo DiCaprio, atau kekayaannya menyetarai dengan Steve Jobs. Yang wanita butuhin tuh cuman poin utamanya tuh yang wanita butuhin adalah kesediaan, bersedia untuk selalu mengerti dan memahami, bersedia untuk menenangkan tanpa bertanya, dan kesediaan untuk mencintai tanpa memaksakan. Nah, kalau kata Hilmi, duniamu masih terlalu sempit kalau berpikir mencintai adalah tentang hubungan timbal balik. Jika selalu begitu, memaksa memiliki seorang yang dicintai, fase kehilangan seseorang yang belum pernah dimiliki akan selalu terulang dan terus terulang. Biarkanlah semuanya mengalir seperti yang ditorehkan catatan takdir. Tak perlu memaksa semesta bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Semua ada porsinya masing-masing. Cinta itu bukan tentang hal-hal rumit. Kuncinya hanya satu, selalu nyaman. Nah, lanjut nih guys. Nanti pendapat kamu tentang novel ini. Ya, di buku ini tuh lucu-lucu banget gitu ya mereka-mereka. Terus kalau kalian baca ini nih, pasti salting-salting terus. Iya, pasti. Pasti. Karena ini kayak tentang jatuh cinta gitu ya. Dari Hilmi, dari Milan. Di buku ini tuh si Hilmi tuh kocak banget, yang dia berusaha buat dapetin si Milan yang cuek banget sama dia dengan segala cara. Jadi kalau kalian apa ya, Gimana nih? baca buku ini, pastiin Kalian lagi jatuh cinta juga. Jadi biar feel-nya tuh dapet guys, biar sama-sama kayak ngerasain wah saltingnya tuh gini loh kalau lagi ngejar jatuh cewek tuh cinta, gila ngejar tuh. cewek, bener. Nah, lanjut nih. Esti 23. Buku karya Nadia Ristifani ini pasti akan membuat percintaan novel romantis ingin membacanya. Cerita ini yang awalnya diunggah di Twitter menjadi sebuah alternatif universi ternyata menarik perhatian banyak orang sampai ini bukunya diterbitkan. Nih, keren ya berarti penulisnya nih sampai bisa diterbitin dan banyak orang yang suka sama karya-karya dia. Yeay. Applause guys, applause. Tag Nadia nih, Betul. Nadia Ristifani ya. Kita tag nanti ya penulisnya guys. Yeay. Guys, novel Hilmi Milan tuh mengisahkan kehidupan romansa antara dua orang yang bernama Hilmi dan Milan yang diceritakan sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi atau kuliah. Nah, jadi kayak di sini tuh si Hilmi ngejar banget si Milan ya. Iya. Tapi Milannya kayak ogah-ogahan guys, cuek banget, dingin banget lah. Jadi kayak nggak mau gitu. Tapi akhirnya gimana ya? Nanti kita jelasin ya guys endingnya kayak gimana. Nah, terus gimana nih Kakak Kela? Adakah tambahan tentang buku ini? Nah, meskipun novel ini tuh bergenre romantis, tetapi cerita pada novel ini tuh kayak cocok banget buat kalian yang pengen ngerasain kayak kisah cinta gitu sama orang yang kalian suka. Konfliknya juga ringan banget, jadi gak bikin berpikir lebih berat gitu. Jadi enak banget guys buat dibaca, kayak comfy, enjoy, kalian bisa baca dimanapun dan di situasi apapun guys. Tapi juga nggak
setebal itu. Iya benar, Jadi bukunya kayak juga nggak beberapa hari tebal aja banget. udah selesai. Iya karena ini cuman berapa halaman ya? Cuman ada sekitar 300-an guys, 300-an halaman doang. Jadi ini gampang banget buat dibaca sama semua orang. Nah, dari prolog yang tadi aku bacain, kalian bakalan disuguhin sama kata-kata yang benar-benar kayak menggambarkan dua karakter utamanya nih. Isinya dari kata-kata tersebut tuh romantis banget, apalagi kalau kalian yang baca pasti langsung senyum-senyum. Nah, ada nih kalimat yang di prolog tersebut, cinta itu bukan tentang hal-hal yang rumit, tapi kuncinya cuma satu, selalu nyaman. Nah, kayak gitu guys, cinta tuh menurut Milan dan Hilmi tuh cuman perlu nyaman aja dan tentang ketersediaan antara satu sama lain ya guys, bukan tentang timbal balik. Oke guys, nah lanjut kita bakal ngebahas tentang karakter utamanya nih yang si cowok yaitu Hilmi. Gimana sih Esti tentang si Hilmi ini? Kalian akan dibuat jatuh cinta dengan karakter seorang Hilmi karena Hilmi memiliki karakter yang berbeda dengan laki-laki pada umumnya. Hilmi juga tipe orang yang tidak bisa ditebak kelakuannya. Bener banget. Dia selalu punya cara sendiri untuk memperlihatkan rasa sayangnya Hilmi ke Milan. Nah jadi tuh kayak kalau biasanya kan cowok tuh kalau ngedekatin ngasih coklat, ngasih kayak udah bunga. klasik, udah biasa-biasa aja. basic gitu ya. Tapi kalau Hilmi tuh bakalan punya cara-cara unik kayak contohnya nih dia kayak ngelamar kerja gitu di sini tuh. Dia tuh di sini kayak perkenalkan dia mengenalkan gimana sih tentang biodata dia, terus dia di sini tuh surat ngapain sih, jadi ya beda daripada cowok yang biasa-biasanya gitu. Karena dia tahu buat dapetin Milan tuh susah banget. Karena dia udah tahu nih karakter si Milan tuh kayak gimana sih. Nah lanjut, sekarang kita bakal ke karakter si Milannya juga. Nah yuk kakak Kayla tolong dong jelasin gimana sih Milan. Jadi karakter Milan ini tuh juga nggak bikin kalau kita bikin juga nggak bikin kita kalau jatuh cinta sama dia kan. Iya. Nah dia tuh kayak perempuan yang paket komplit banget. Jadi udah pinter, cantik, terus kaya, berani, pokoknya bisa dibilang tuh perempuan yang serba bisa gitu. Iya betul. Nah mungkin satu kekurangan tuh ya bikin minder banyak laki-laki kecuali ya Hilmi sendiri. Iya gitu. mungkin karena terlalu sempurnanya si Milan jadi banyak laki-laki tuh yang kayak mikir nggak punya kesempatan buat dapetin Milan, tapi Hilmi nggak percaya sama itu. Hilmi malah tetap nunjukin rasa terobos ngegas aja pokoknya buat dapetin si Milan kan. Nah gimana nih kelanjutannya Kak Alfi? Dalam novel ini juga nggak hanya membahas cintanya Hilmi sama Milan doang loh, tetapi menceritakan juga tentang persahabatan antara Hilmi, Rifan, dan Celo. Persahabatan mereka yang bikin membaca ketawa-ketawa sendiri karena tingkah laku mereka. Walaupun mereka bertiga sering adu mulut, tetapi mereka bertiga selalu mendukung satu sama lain. Nah gitu guys. Nah guys, jadi kita bakal bahas nih endingnya gimana. Tadi gimana Alfi? Endingnya tuh kayak gimana sih? Jadi itu kan mereka jadi pacaran. Udah tuh mereka pacaran. Nah terakhir tuh dia si siapa? Hilmi. Nah Hilmi diajak ke acara keluarganya Milan nih. Jadi kan Milan punya latar belakang yang tidak yang misterius kan, harus baca nanti sendiri. Diundang sama abang-abangnya si Milan. Hilmi datang ke pesta rumahnya tuh. Jadi kayak abangnya Milan tuh udah kayak percaya banget kan sama si Hilmi karena baru Hilmi aja nih yang seberani itu buat pacarin si Milan. Bener-bener menaklukkan hatinya itu. Sekeluarganya tuh ditaklukin gitu hatinya sama si Hilmi. Nah itu nanti di terakhir ada surat dari Milan tapi aku nggak bisa bacain, nanti kalian baca sendiri aja, oke? Nah guys, buat kalian yang tertarik nih sama bukunya Hilmi Milan yang masih mau baca-baca dan pengen kepoin lebih lanjut, kalian bisa beli di toko buku terdekat. Terus di mana lagi guys? Di toko online. Betul. Nanti tinggal cari aja buku Hilmi Milan. Nah, Ketemu banyak. Dan ada juga karya Nadia Rizifani yang lainnya yang kalian bisa cari. Jadi kalian jangan lupa ya buat kepoin juga nih tentang buku ini. Pokoknya seru banget dan
pokoknya bikin Cocok salting. banget Iya buat benar. masa-masa percintaan Ya. kalian. Remaja-remaja gitu ya guys ya. Nah guys, segitu dulu dari kita. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye guys. Dadah, sampai jumpa lagi.